Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, struktur kimia, klasifikasi, fungsi dalam pangan, sifat-sifat kimia, dan reaksi penting yang terlibat pada protein. Sebelumnya, teman-teman pasti bertanya-tanya kan, apa sih sebenarnya protein itu? Kenapa penting untuk dipelajari? Yuk kita bahas bersama-sama. Protein merupakan molekul besar dan kompleks yang disusun oleh subunit yang lebih kecil yang disebut asam amino. Asam amino ini merupakan molekul sederhana yang memiliki atom C sebagai pusat, dengan keempat lengannya yang masing-masing mengikat atom H, gugus amina, gugus karboksil, dan rantai samping. Saat berada dalam air, molekul asam amino ini akan berubah menjadi ion yang disebut sebagai zwitterion. Asam amino saling terhubung melalui ikatan peptida dan membentuk rantai panjang yang disebut polipeptida. Rantai ini lalu melipat menjadi 4 tingkatan struktur protein. Struktur protein yang pertama adalah struktur primer, yang merupakan susunan dari asam amino yang memanjang. Yang kedua, struktur sekunder, yaitu terbentuk dari beberapa lipatan akibat interaksi antar atom. Struktur ini terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu spiral dan bertumpuk-tumpuk. Yang ketiga, struktur tersier, yaitu gabungan dari beberapa struktur primer dan sekunder yang membentuk subunit protein 3 dimensi. Dan yang terakhir, struktur kuarter, merupakan gabungan dari struktur tersier yang membentuk protein yang besar dan kompleks. Protein dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Ada protein fibrosa yang berbentuk panjang seperti serabut dan berfungsi memberi kekuatan. Contohnya kolagen pada daging, dan juga protein globular berbentuk bulat dan larut dalam air, misalnya albumin pada telur. Yang kedua berdasarkan komposisinya. Protein sederhana hanya tersusun dari asam amino, sedangkan protein gabungan memiliki tambahan komponen lain seperti karbohidrat, lemak, atau fosfat. Contohnya kasein pada susu, termasuk fosfoprotein. Dan yang terakhir protein berdasarkan kelarutannya, misalnya albumin yang larut dalam air, globulin larut dalam garam encer, prolamin larut dalam alkohol, dan glutein yang larut dalam larutan basah. Pengelompokan ini sangat penting dalam kimia hasil pertanian karena mempengaruhi sifat protein dalam bahan pangan, seperti kelarutan, tekstur, dan cara pengolahannya. Dalam bahan pangan, protein memiliki banyak fungsi penting, diantaranya protein membentuk tekstur makanan seperti kekenyalan roti dan kekuatan gel pada tahu atau yogurt. Protein juga dapat mengikat air, membentuk busa, dan bertindak sebagai emulsifier yang menjaga makanan seperti susu atau mayones tetap stabil. Selain itu, protein juga berperan dalam pembentukan warna dan aroma melalui reaksi Maillard, misalnya pada roti atau daging panggang. Tak hanya itu, protein juga merupakan sumber zat gizi makro yang merupakan sumber energi penting bagi tubuh. Protein memiliki beberapa sifat kimia penting, diantaranya protein bisa mengalami denaturasi dan koagulasi, misalnya pada putih telur yang memadat saat dipanaskan. Protein juga dapat dihidrolisis menjadi peptida dan asam amino, seperti pada proses fermentasi kecap. Melalui reaksi Maillard, protein bereaksi dengan gula dan menghasilkan warna coklat serta aroma khas pada roti dan daging panggang. Selain itu, protein bersifat amfoter, memiliki titik isoelektrik dan mampu berikatan dengan komponen lain. Sifat-sifat kimia inilah yang mempengaruhi hasil olahan pangan dalam industri pertanian. Dan yang terakhir, ada beberapa reaksi penting yang terjadi pada protein selama proses pengolahan pangan. Yang pertama adalah reaksi Maillard, yaitu reaksi antara asam amino dan gula yang menghasilkan warna coklat dan aroma khas pada roti, kopi, atau daging panggang. Reaksi berikutnya adalah denaturasi, yaitu perubahan struktur protein akibat pemanasan atau perubahan pH. Denaturasi ini sering diikuti oleh koagulasi, yaitu penggumpalan protein seperti pada pembuatan tahu dan yogurt. Protein juga dapat mengalami hidrolisis, yaitu pemecahan protein menjadi peptida dan asam amino. Ini terjadi pada fermentasi kecap dan menghasilkan rasa yang umami. Selain itu, beberapa asam amino mengalami oksidasi, sehingga terbentuk ikatan disulfida yang membantu memperkuat struktur makanan, misalnya pada adonan roti. Reaksi-reaksi ini sangat penting karena menentukan warna, aroma, tekstur, dan kualitas akhir dari produk pangan.